Halo, aku Jojo. Pada waktu itu, aku adalah anak kecil yang masih berumur 7 tahun. Di umurku itu, aku sering dihadapkan dengan perkelahian orang tua. Dan yang aku rasakan, depresi, sedih, cemas. Aku ngerasa setiap hari-harinya permasalahan orang tuaku tidak kunjung akhir. Di umur itu pun juga, aku pada waktu itu kehilangan ibu di dalam kehidupanku. Dan di sanalah aku sangat merasa tertekan dan sangat kehilangan sosok ibu di dalam kehidupanku. Aku tumbuh besar hanyalah didampingi dengan seorang ayahku. Bentar, saya pulang dulu. Semakin hari, aku mendapati ayahku yang lupa akan kewajibannya. Pak, hari ini aku ada pembelian buku LKS sekolah, Pak. Aku minta uang ya, sama bayar SPP juga, Pak. Karena udah nunggak juga 2 bulan. Ada. Minta uang aja kamu terus cari uang aja sulit. Tapi kan ini untuk keperluan sekolah aku, Pak. Ada, pergi sana. Wah, minta uang aja gak dikasih. Gak tahu keperluan sekolah apa. Wah. Jadi itulah yang disebut dengan materi listrik statis. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan dan ada yang masih dibingungkan? Tidak. Jojo? Jo? Hoi? Oh iya, Pak. Kalau ngapain kamu bengong gitu? Iya. Kamu tuh sambet loh kalau gitu. Pak. Oh, kamu ini. Oh iya Jo. Orang tua kamu kemana tuh? Ini sudah Bapak lihat tadi diskusikan di ruang guru. Kamu 2 bulan loh belum bayar uang SPP. Itu kenapa? Kalau didiskusikan nanti ya di rumah sama Bapaknya. Baik, Pak. Nanti saya akan diskusikan sama orang tua saya, Pak. Ya bener ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Emang kocak lu bro. Masa tadi lu di kelas lo rokok bro? Untung emang untung lu nggak ditauin sama dia bro. Masih rokok lu? Masih lah nih. Masih satu aja? Anjir. Yuk beli rokok yuk. Sambil main? Sambil minum. PS. Anjay. Yuk gas. Aduh ngomong-ngomong, lu tadi lihat nggak si Juju? Iya. Kenapa? Kayak murung gitu, mukanya murung gitu. Kenapa? Juju bro. Juju. Woi, Jo, sini Jo. Wah, kayak murung banget inimu, wajahmu. Kenapa? Sebenarnya kenapa kamu bro? Gak ada apa-apa sih, Bro. Biasa. Kayak dari tadi gua liatin sama Angga tuh kayak panik gitu, kayak diaman mulu kayak merenung gitu. Kenapa tuh bro? Banyak utang ya, Bro. Enggak sih, Bro. Biasalah masalah keluarga. Oh masalah keluarga ya. Lu panik sekarang? Kenapa? Lu panik sekarang? Chill, Bro. Chill, Bro. Chill, Bro. Oh, sorry, Bro. Gua ngerokok, Bro. Enggak ya. Oh, kenapa kak? Enggak berani nyoba aku, Bro. Bro, ini gua ada rokok, lu mau nggak? Waduh, enggak, Bro. Kalau nggak mau, ini nikmat loh. Kalau kamu ngerokok,
di saat kamu stres itu kamu bisa menghilangkan stres. Yakin nggak ngerokok? Masa gitu? Bisa, Bisa ada ada lah. jangan stres. Bisa. Zaman sekarang itu nggak ada loh orang yang alim lagi, ya kan? Iya. Kita nih. Kayak kita nih. Mau rokok satu? Yuk. Oke bro, coba sini aku pinjam satu. Enak bro. Enak bro. BTW itu nanti malam free? Nanti malam ya. Free sih bro, free. Minum ya. Minum apa itu bro? Wah, Biasalah. biasalah bro. Bir. Bir, dua arak. Mau nggak? Waduh, aku gak pernah nyoba aku bro. Iya sekali-sekali aja bro. Sekali-sekali cok. Ya udah deh bro, satu kali aja ya. Aku udah nyoba ini. Ya. Ah. Gas. Nanti ya, Iya. gua tunggu di warung gini. Nggak warung sih, kita tunggu di tempat nongkrong aja. Gimana? Film biasa. Oke bro, tadi buat infoin itu aja ya. Ya, Ya, gas. gue nanti infoin lu di WhatsApp ya. Kita nanti gaskan minum. Oh ya bro. Hah? Kenapa Aku lu? balik duluan ya. Mau kemana lu? Iya bro, udah jam ini bro. Oh iya ya. Nanti ya ingetin ya. Iya, Malam bro. nanti kita kumpul lah kumpul. Oke bro. Oke, Biasa bro. Yuk. Wah, Cucu. Kamu sini Cucu. Wah. Kamu telat kamu ya? Iya pak. Kok kamu ya tembok kamu? Iya pak, tadi. Langsung kamu telat kenapa? Iya pak, tadi ada masalah sedikit pak di rumah pak. Kamu. Ya. Bapak maklumi untuk sekarang. Baik pak. Besok-besok jangan telat lagi ya. Baik pak. Silakan Pak. kamu balik dulu ke kelas. Baik pak. Pak, hari ini aku diminta SPP pak sama guru BK-nya. Apa udah ada pak uangnya? Emang butuh berapa? Tadi sempat ditanya sih 400-an pak. Oh ya. Mana tanganmu? Oke. Jadi pak, makasih pak. Jo, Papa mau bilang ya, kalau mulai hari ini Papa mau pergi dari rumah karena Papa mau nikah lagi. Kamu harus belajar hidup mandiri ya, Jo. Ngurung aja muka lu berdua. Tumben, Tuju ngajakin kita berdua gini nongkrong. Iya sih bro. Biasanya kita aja nggak sih yang ngajakin dia nongkrong. Gak tahu. Bro, apa bro? Woi, Kenapa lu bro? Apa Aja lu? mukanya. Iya nih bro, lagi nggak ada duit bro. kok tumben bro? Kayaknya tumben ya nggak sih, biasanya dia Iya. yang paling kaya gitu biasanya. Tumben nih bro, kemarin dia gue dihabisin buat dugem. Waduh. Masa Kocak habis, bro. habis bro, habis bro, Habis, bro. habis berapa? Semuanya. Dan semuanya deh yang ada di Wah. dompet gue. Anjir, Parah sih bro. Iya, gue ada ide nih bro. kenapa? Ide apa tuh bro? Lu tahu nggak rumah yang deket sekolah tuh, yang megah tuh? Wih, Oh, rumah yang sering kosong itu ya? Iya itu. yang orang kaya tuh, Ya, lu mau ngapain? gue ada ide buatnya. Gimana kalau kita ntar malamnya kita di sana lah. Kan di sana banyak kayak ya kan sering sepi kan. Jadi kita gampang lah. Gimana? Boleh aja bro, yuk. Ayo, yuk. Wih, cepet bro.
Gue yang ngecek bu. Bah, itu gua aku buka ya. Awas dia gak maling orang kamsa. Woi, maling. Wah, maling nih. Bener rasa gua. Lah, Jojo. Apa lu, Jo? Apaan? Ini video apa ya? Ini kan Jojo, anak murid saya. Wah, saya nggak nyangka sih dia seperti ini. Pantesan ya, dia sekolah nggak pernah, sering bolos. Wah, emang nggak benar itu anak. Saya cari sekarang Jojo. Oke, Jo, mungkin kamu sudah tahu ya sebenarnya apa tujuan saya memanggil kamu ke ruangan ini. Barusan saya mendapati video yang viral di media sosial mengenai orang yang mencuri dan di sana ada kamu. Coba kamu berikan saya klarifikasi ya tentang hal itu. Apakah itu benar kamu atau enggak? Iya pak. Ya itu emang ya pak. Apa sih Jo? Kenapa kamu melakukan hal itu dan apa yang mendasari kamu untuk melakukan hal seperti itu? Jujur sih pak, saya ada masalah ekonomi pak dan jadi belajar sama teman-teman saya pak untuk melakukan hal itu pak. Gini Jo, saya paham dengan keadaan kamu, tentang kamu kesusahan ini, kesusahan ekonomi, tapi yang namanya mencuri itu adalah perbuatan yang asusila, itu tidak baik untuk dilakukan karena itu kamu sama dengan namanya mencuri hak orang lain. Dan maaf kalau bapak boleh tahu, apakah benar ya kata teman-teman kamu itu tinggal tidak serumah dengan orang tua kamu? Iya pak, benar pak. Ya saya udah nikah pak, tadi minggu lalu pak. Begini deh, kalau saya boleh untuk memberikan solusi, apakah saya boleh berbicara dengan orang tua kamu? Baik pak, boleh pak. Ya, tolong catatkan ya ininya, nomor teleponnya di sini. Oke, saya cari dulu orang tua kamu ya. Halo, dengan ayah Jojo. Baik, saya guru BK-nya Pak. Apakah Bapak sekarang bisa ke sekolah saya? Sekolah Jojo. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Begini Jo, saya tahu keadaan kamu yang kesusahan ekonomi, tapi kamu masih bisa kok untuk curhat kepada orang lain seperti saya dan pihak-pihak sekolah yang lainnya, karena dengan cara itu kami itu bisa memberikan kamu solusi. Misal kamu memiliki kendala ekonomi, kami bisa kok untuk mendaftarkan kamu mencari beasiswa, mendaftarkan kamu sebagai siswa yang memiliki kartu KIP sekolah, dan itu pun kamu setiap bulannya akan ditanggung oleh pemerintah. Dan juga kalau Bapak boleh beri saran, tolonglah damai dengan keadaan. Bapak tahu kondisi kamu itu sekarang itu berat, melihat orang tua yang nikah lagi, dan saran Bapak, kamu tuh harus menerima tentang keadaan yang kamu sekarang. Karena percayalah dan tantangan yang ada di dalam dirimu, jika kamu sekarang hidup menderita, dan fokuskanlah untuk mengejar pendidikan sebagai prioritas utama. Karena suatu saat nanti pendidikanlah yang akan mengubahmu dan mengubah
kondisi hidupmu. Mungkin kamu bisa sekarang seperti susahan, tapi suatu saat kalau kamu prioritas pendidikan utama, kamu akan mendapatkan kualitas hidup yang bagus di masa depan. Dan cobalah untuk berubah gitu. Fokuskanlah itu ke pendidikan, karena saya lihat kamu itu sering bolos, jarang sekolah gitu. Kamu bisa berubah karena atas kenakalan kamu, atas perbuatan kamu ini tuh videonya sudah tersebar dan ini demi nama baik kamu. Jadi untuk sekarang tanamkan pemahaman ke masyarakat agar masyarakat juga tuh tidak menganggap kamu itu adalah orang yang negatif. Jadi mulai sekarang ayolah untuk berperilaku positif dan berbuat yang baik. Kamu paham kan ya? Baik Pak, paham. Oke. Saya tunggu ya kamu nanti datang ya. Kamu diam dulu di sini. Baik Pak. Selamat pagi Pak. Yuk, silakan duduk. Jadi seperti ini Pak. Kami dari pihak sekolah itu sudah mendapati video Jojo yang viral itu mencuri di rumah orang bersama teman-temannya. Dan di sini saya sudah berbicara tadi sebentar sama Jojo dan saya sudah mengetahui kalau Bapak itu apakah benar ya Bapak pisah tinggalnya dengan Jojo. Ya Pak. Benar. Jadi seperti ini Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak karena tidak serumah dengan Jojo. Tapi di sisi lain, setidaknya Bapak itu harus teruslah mematuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk merawat anaknya. Jangan biarkan Jojo itu tumbuh besar menjadi anak yang seperti ini Pak. Nanti kasihan juga perkembangan Jojo, apalagi sampai masalah seperti ini. Dan dia mengatakan tadi kalau ada kendala ekonomi dan sebaiknya Bapak sebagai orang tua itu harus memenuhi bekal dari anak itu menjadi uang jajan dari anak sendiri. Kalau memang Bapak memang kesusahan, zaman sekarang itu gampang Pak. Tinggal Bapak apply beasiswa dan sarankan dia untuk mengambilnya itu juga gampang juga. Dan buatkan dia kartu pintar agar dia itu setidaknya bisalah untuk mendapatkan penunjang pendidikannya. Jadi saran saya Bapak, kalau saya memang mendidik sendirian, muncul sebagai guru bimbingan konseling itu kami tidak bisa Pak. Kami juga membutuhkan peran orang tua untuk mendidik si Jojo ini. Dan saya harap Bapak dapat bekerja sama karena ini adalah anaknya Bapak dan mau tidak mau Bapak harus merawatnya karena ini memang sudah kewajibannya Bapak. Jadi Pak ya, mohon maaf sebenarnya bukannya saya bermaksud untuk menyalahkan Bapak, tapi sebagai orang tua itu harus memenuhi kewajibannya. Jangan menelantarkan anak seperti ini. Jadinya perkembangan itu kasihan. Begitu Pak. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf ya atas permasalahan yang dilakukan Jojo selama ini. Saya sekali lagi memohon minta maaf atas kesalahan Pak Jojo. Dan saya mulai hari ini saya akan mengajak Jojo untuk tinggal bersama saya lagi. Dan Jojo, maafkan Bapak ya. Iya Pak, kabar Pak. Aku nanti tinggal lagi ya. Iya Pak. Jadi saran dari saya, Jojo, prioritaskan pendidikan kamu, belajar lebih giat lagi karena prinsip hidup itu sekarang biarpun banyak godaan, prioritaskan pendidikan karena masa depan yang cerah itu akan membantu di kamu. Dan juga Bapak
tolong pandu anaknya, fasilitaskan dia mengenai pendidikan dan tolong lebih pedulikan dia lagi. Baik, Pak. Oke. Pak, kalau begitu saya izin pamit duluan. Ya, pamit ya. Ya, Ya, terima kasih. Yuk, hati-hati ya di jalan. Ya, Pak. Saya ada janji pamit pulang, Pak. Ya, janji. Ayo, lanjut.